Halo teman-teman, selamat datang kembali di Jejak Alutsista. Pernah dengar sistem pertahanan udara canggih bernama NASAMS? Sistem ini disebut-sebut sebagai perisai udara modern dan digunakan oleh negara-negara NATO. Tapi, tahukah kamu bahwa Indonesia juga mulai mengoperasikan NASAMS? Lalu, sebenarnya bagaimana cara kerja NASAMS ini? Dan seberapa penting bagi pertahanan Indonesia? Yuk, kita jelaskan dengan mudah. Pertama, apa itu NASAMS? NASAMS adalah singkatan dari Norwegian Advanced Surface to Air Missile System. Sederhananya, ini adalah sistem pertahanan udara jarak menengah yang dirancang untuk menembak jatuh pesawat, drone, rudal jelajah, atau ancaman udara lainnya. NASAMS dikembangkan oleh dua perusahaan, Kongsberg dari Norwegia dan Raytheon dari Amerika Serikat. Yang membuat NASAMS unik adalah sistem ini modular, bisa dikerahkan cepat dan mampu mengunci banyak target sekaligus. Kedua cara kerja NASAMS secara sederhana. Oke, bayangkan begini, ada radar pintar yang memindai langit. Ketika radar mendeteksi benda asing masuk wilayah udara, sistem akan mengidentifikasi ancaman, apakah itu pesawat, drone, atau rudal. Informasi ini dikirim ke Fire Distribution Center, semacam otak komando NASAMS. Dari sana, komputer menghitung jarak, arah, kecepatan, dan memilih rudal terbaik untuk menembak target. Lalu diluncurkanlah rudal M120 AMRAAM untuk menghantam target di udara. Prosesnya bisa terjadi dalam hitungan detik, cepat, otomatis, dan mematikan. Ketiga, kenapa NASAMS dipilih oleh Indonesia? Indonesia menghadapi tantangan besar soal pertahanan udara. Dengan wilayah seluas ini, dari Sabang sampai Merauke, kita butuh sistem yang fleksibel, cepat dipasang, dan bisa bergerak. NASAMS cocok karena bisa diintegrasikan dengan radar lokal, tidak butuh waktu lama untuk deploy, dan bisa melindungi instalasi vital, seperti bandara militer, pangkalan, bahkan ibu kota baru. Selain itu, NASAMS juga bisa beroperasi secara tersembunyi, karena diluncurkan dari kendaraan darat, bukan dari stasiun tetap. Keempat, apa kelebihan NASAMS dibanding sistem lain? Berikut beberapa keunggulan NASAMS. Multi-target tracking, bisa membidik banyak target sekaligus. Open architecture, bisa digabungkan dengan sistem radar dari negara lain. Rudal AMRAAM sudah terbukti efektif di banyak konflik, mobile, dan fleksibel. Bisa dipindahkan sesuai kebutuhan pertahanan. Bahkan, sistem ini sudah digunakan untuk melindungi Gedung Putih di Amerika Serikat. Kelima, NASAMS versus ancaman nyata di Indonesia. Meskipun kita tidak berada dalam kondisi perang terbuka, Indonesia tetap rawan dengan pelanggaran wilayah udara, ancaman drone, atau pesawat intai asing, serangan rudal dari negara tetangga dalam situasi krisis. Dengan NASAMS, Indonesia mulai membangun lapisan pertahanan udara, bukan hanya untuk sekarang, tapi juga untuk masa depan. Kesimpulan, jadi teman-teman, NASAMS bukan sekadar alat perang. Ini adalah bagian penting dari arsitektur pertahanan modern, dengan teknologi seperti radar 3D, pusat komando digital, dan rudal pintar. Indonesia kini mulai menyusun sistem pertahanan udara berlapis dan adaptif. Tentu, masih banyak PR seperti memperluas jangkauan dan integrasi antar pulau. Tapi setidaknya, langkah ke arah yang benar sudah dimulai. Penutup, kalau kamu mendukung penguatan pertahanan udara Indonesia, klik like dan share video ini ke teman-temanmu. Tulis di komentar, wilayah mana yang paling penting dilindungi oleh NASAMS menurutmu. Jangan lupa subscribe agar nggak ketinggalan penjelasan militer lain yang mudah dipahami. Hanya di Jejak Alutsista. Sampai jumpa di video berikutnya.